Pemirsa, hari ini tepat 1 tahun Rusia melakukan invasi militer ke wilayah Ukraina. Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan perang ini akan berakhir? Sudah bergabung bersama kami mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Hamid Awaludin. Pak Hamid, Pak Dino, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Kevin. Apa kabar? Baik. Selamat malam. Pak Hamid. Halo. Apa kabar? Halo, Din. Oke. Saya akan langsung ke Pak Hamid ya. Pak Hamid, 1 tahun sudah perang Rusia-Ukraina berlangsung. Kenapa sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang ini akan berakhir, Pak Hamid? Artinya ini kegagalan Rusia. Karena ketika dia menyerang pertama kali, Rusia mengatakan ini perang hanya beberapa hari. Ya kan? Ternyata 1 tahun belum bisa menaklukkan Ukraina. Dengan ukuran 1 tahun ini artinya Rusia gagal secara perang. Itu statement saya pertama. Ya. Tentu Anda bertanya, kenapa bisa berlarut-larut seperti ini? Kenapa gagal? Pertama, menurut saya terjadi misjudge, ya, miskalkulasi dari Rusia terhadap Ukraina. Mereka yang luar biasa. Diminta exile ke luar negeri tidak mau. Dia bertahan bersama rakyatnya. Dan itu membuat semangat perang rakyat tinggi karena ditemani oleh presidennya. Nah, hal-hal seperti ini yang mempengaruhi mengapa Rusia tidak mampu menaklukkan Ukraina sebagaimana yang dikatakan pada awal invasinya. Begitu, Kevin. Ya, baik. Pak Dino, apakah kemudian ini terasa sebagai kemenangan begitu untuk Amerika Serikat? Mengingat kemudian kalau kata Pak Hamid tadi ada salah kalkulasi begitu. Harusnya beberapa hari, kemudian akhirnya bertambah menjadi 1 tahun. Kita akan bahas itu saja, Pak Dino, jangan dijawab dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Dino, dari kacamata negara-negara barat seperti apa? Khususnya Amerika Serikat yang melihat mengenai perang yang berlarut-larut ini, Pak Dino. Yang jelas kemarin di Munich Security Conference, yang kebetulan juga saya ikut menghadiri sebagai observer di sana, mereka menyatakan sampai kapanpun perang ini berlangsung, NATO dan negara-negara barat, Eropa akan membantu. Yang jelas titik balik itu kalau terjadi harus ada face saving. Jadi face saving bagi Putin ya, agar dia tidak kelihatan terlalu malu juga gitu ya. Jadi potensi political cost bagi Putin di dalam negeri juga sangat tinggi, karena kalau dia kalah di Ukraina, menarik mundur pasukannya, maka dia akan terlihat embarrassing ya, secara politis akan coreng namanya di dalam negeri. Pak Dino, oleh Putin, negara barat dituding menjadi penyebab perang ya. Nah, ini Amerika Serikat juga dianggap menjadi salah satu aktor utamanya. Kenapa kemudian menurut Anda Amerika Serikat ini merasa sangat berkepentingan dalam perang Ukraina-Rusia ini, Pak Dino? Saya kira justru kalau Rusia menyerang Ukraina, itu negara Eropa yang merdeka, netralitas itu udah sekarang tidak mungkin tercapai menurut saya, karena orang Ukraina udah kapok ya, dia akan bilang bahwa lihat nih kita udah hancur aja. Tidak akan mungkin berdamai dalam waktu dekat, berarti akan meningkat begitu? Ya pasti, karena bagi Rusia ini adalah zero sum game karena harga diri seorang yang bernama Putin. Kedua, dia merasa dipermalukan. Yang paling penting menurut saya, bahwa secara militer Rusia ini sudah gagal. Antara lain kegagalannya itu karena Ukraina banyak dibantu oleh penasihat militer Eropa dan Amerika yang sangat-sangat jago dalam strategi perang. Ditambah dengan semangat perlawanan tentara Ukraina, karena secara ideologis mereka menganggap bahwa perang mereka menghadapi Rusia adalah perang tentang kejahatan, perang tentang invasi, perang tentang kejahatan perang. Karena misalnya non-military target pun dia lakukan, serangan seperti rumah sakit dan sebagainya. Bicara mengenai kalkulasi lagi, Pak Hamid, mungkin tidak perang nuklir itu terjadi?
Tidak, tidak mungkin. Karena begitu dia lakukan, itu zero sum game bagi semuanya kan. Oke. Dari dulu isu nuklir itu kan selalu ada sejak masa perang dingin. Itu hanya alat untuk saling menggertak. Semua akan hancur. Tidak mungkin. Oke, baik. Pak Dino, lalu jalan keluarnya bagaimana kemudian kalau kita mau menghentikan perang ini supaya kemudian cepat berakhir? Apakah negara seperti Tiongkok begitu bisa menjadi penengah antara dua negara ini? Ya, jadi sekarang memang ada upaya dari Tiongkok untuk menjadi penengah ya. Dan kita lihat sekarang Tiongkok udah mengeluarkan 12-point plan ya, rencana 12 aksi. Dan saya tahu negara barat lagi skeptis ya. Tapi saya ingin juga negara barat agar lebih positif ya, bisa melihat kemungkinan Tiongkok bisa memainkan peran yang positif dalam menyelesaikan konflik ini. Karena apa? Karena presiden yang paling didengar, pemimpin dunia yang paling didengar oleh Presiden Putin itu hanya satu orang, yaitu Xi Jinping. Ya kan, bukan Biden, bukan Rishi Sunak, bukan Olaf dan lain sebagainya. Xi Jinping ya, secara ekonomi, secara geostrategis dan lain sebagainya. Jadi kalau Tiongkok menekan Rusia untuk melakukan sesuatu, kemungkinan untuk suksesnya lebih besar daripada kalau Amerika atau NATO menekan Rusia untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi menurut saya perlu ada koordinasi sepanjang tujuannya sama, yaitu untuk mengakhiri perang di Ukraina gitu ya. Dan mungkin aja ya, saya salah, tapi mungkin Putin udah melihat, waduh saya nggak bisa terus-terusan gitu ya. Ya udah kalau Tiongkok yang mengusulin dan saya setuju, wah itu bisa jadi face saving saya. Mungkin aja ada skenario itu, kita kan nggak tahu, ya kan. Jadi kita pada saat ini perlu open minded dan mendukung segala langkah. Apakah itu Turki, ya, apakah itu Sekjen PBB, apakah itu Tiongkok sepanjang memajukan roda-roda perundingan ke arah penyelesaian damai. Pak Hamid, jadi harapan perdamaian ada di tangan Tiongkok? Terakhir? Ya, bisa. Ya, hanya itu caranya supaya sebagaimana Bung Dino katakan, ini kan harus ada ikhtiar supaya muka Putin itu terselamatkan. Nah, kalau tidak ada orang yang menanganinya, maka tidak akan selesai. Tidak mungkin Putin langsung menyerah begitu saja kan, dengan segala kos yang harus dihadapinya. Jadi harus memang ada ikhtiar agar muka Putin itu terselamatkan. Salah satu ikhtiar itu harus ada penengah yang baik. Oke, kita akan tunggu nanti kemudian apa yang akan dilakukan oleh Tiongkok ke depannya. Apakah memang betul menjadi penengah di perang Rusia-Ukraina ini. Terima kasih Pak Hamid, terima kasih Pak Dino telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.